Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru 2023. Kita senang sekali berjumpa dengan Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya juga penuh sukacita. Karena kita sudah memasuki tahun 2023 ini, tahun yang baru. Dan kita saat ini sudah bersama dengan Romo Petrus Tunjung Kesuma, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Halo Romo. Selamat Tahun Baru, Romo. Selamat Tahun Baru. Selamat Natal juga ya. Ya, selamat Natal. Kita masih dalam masa Natal ya, Romo ya, sekarang nih. Iya. Sehat, Romo? Sehat. Puji Tuhan. Baik, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik pada hari biasa masa Natal dengan berdoa bersama Romo Tunjung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur kepadamu karena kami saat ini dapat bersama-sama berada di tempat ini. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat sungguh-sungguh meresapkan sabdamu dan menghayatinya di dalam hidup kami. Semoga sabdamu sungguh-sungguh berkembang di dalam diri kami dan kami wujudkan melalui tindakan-tindakan dan karya kami sehari-hari. Dengan demikian, namamu semakin dimuliakan di dalam hidup kami dan semakin banyak orang mengenal dan mengasihi Engkau. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari biasa masa Natal, bacaan pertama kita akan baca dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan juga selamat Natal. Pada kesempatan kali ini kita diajak untuk merenungkan sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus datang minta dibaptis. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita renungkan terkait dengan hal itu. Orang mungkin bertanya, mengapa Yesus minta dibaptis? Bukankah baptis itu merupakan tanda bahwa orang itu bertobat? Apakah kalau demikian Yesus berdosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan itu kiranya perlu kita pahami dengan baik. Baptis Yohanes itu merupakan baptis tanda pertobatan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita ketahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahwa dia itu tanpa noda dan dosa. Nah, kemudian kita bisa bertanya lagi, mengapa Yesus minta dibaptis? Yesus minta dibaptis sebagai tanda solidaritas terhadap manusia-manusia yang berdosa. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pemahaman inkarnasi perlu kita pahami dengan benar. Allah yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah kita mengalami segala macam yang kita alami, kecuali dalam hal dosa. Dia mengalami masalah penderitaan. Dia juga mengalami saat-saat di mana dia merasa khawatir, cemas. Semuanya dialami. Hanya dengan solider dengan situasi manusia, disitulah Allah kemudian mengangkat manusia, membawa manusia kepada keselamatan. Tadi dikatakan demikian, ya. Yesus datang minta dibaptis.
Apakah ada yang mewajibkan Yesus minta dibaptis supaya dibaptis? Tidak. Ya. Yesus dibaptis dengan kebebasannya sendiri. Karena cintanya yang begitu besar terhadap manusia, maka Yesus memilih untuk bersama dengan manusia. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang begitu mulia. Dia mau bersama dia di dalam situasinya yang terpuruk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita diingatkan ya, akan dua hal. Yang pertama, kebebasan. Kita itu memiliki kebebasan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bebas. Kerap kali kita berpikir bebas berarti saya memilih segala sesuatu. Apa yang saya sukai, apa yang saya senangi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sekedar hanya untuk memilih segala sesuatu. Tetapi kita dipanggil untuk memilih sesuatu yang baik, yang mulia, yang agung. Dengan demikian, kebebasan kita gunakan untuk segala sesuatu yang agung, yang mulia. Seperti Kristus, ya, dengan bebas memilih untuk solidar terhadap manusia dan menyelamatkan manusia. Demikian pula kita, kebebasan yang kita miliki, itu nggak kemudian kita pakai semuanya saja, apalagi hanya sekedar mengacu kepada apa yang enak, yang menyenangkan, yang kita suka, ya semuanya mengacu kepada diri saya, tetapi bukan kepada orang lain, kepada sesama. Ini perbedaannya yang jauh sekali. Yesus tidak melihat dirinya sendiri, tetapi dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, manusia yang menderita, yang membutuhkan karya keselamatan, dan dia memilih itu. Di sini kita diingatkan juga, ya, dengan kebebasan yang kita miliki, sudah nggak kita kemudian memberi perhatian kepada sesama kita? Anda punya uang, misalnya. Anda bisa untuk simpan-simpanan untuk diri Anda sendiri. Anda bisa untuk Anda nikmati untuk diri Anda sendiri, atau senang-senang. Anda bisa menghabiskan uang itu dengan semaunya saja demi kepentingan Anda. Tetapi Anda bisa juga melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan dengan bebas kita menggunakan itu untuk sesama kita. Nah, disinilah kebebasan memiliki arti yang sesungguhnya, bukan ya sekedar bertindak itu atau bertindak ini dan sebagainya, tetapi saya bebas untuk melakukan, demi melakukan hal-hal yang baik. Ya, Yesus memilih untuk melakukan yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua yang juga nggak boleh kita lupakan adalah solidaritas Yesus dengan manusia. Ya. Allah hadir mengalami penderitaan, kesulitan, masalah yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Apakah kita menyadari hal tersebut? Kerap kali tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bicara tentang Yesus Allah yang menjadi manusia, kita bicara tentang Natal sebagai apa, kelahiran Tuhan dan sebagainya. Tapi dampaknya dalam hidup kita ada nggak? Kalau kita percaya bahwa Allah menjadi manusia, maka seluruh hidup kita juga bukan kita jalani secara sendirian, melainkan bersama dengan Allah. Kalau saya berjalan bersama dengan Allah di dalam hidup saya ini, maka ya, bagi saya pribadi, saya tidak kemudian mudah sekali putus asa, nggak punya pegangan hidup. Banyak sekali orang-orang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang merasa tidak punya pegangan hidup, ya kan? Tiap kali ke gereja, tiap kali menerima komuni kudus, tetapi masih merasa sendiri. Mereka melupakan bahwa Allah beserta mereka, hadir bersama dengan mereka, terlibat dalam seluruh hidup mereka, di dalam segala hal hidup mereka.
Nah, disinilah sebenarnya kita perlu mengimani bahwa saya tidak sendiri. Tuhan menemani saya. Dan Tuhan itu masuk ke dalam segala aspek hidup saya. Di dalam apa pekerjaan saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam kegiatan-kegiatan saya di gereja dan sebagainya, Tuhan itu ada. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Tuhan bukan hanya ada di gereja ketika kita berdoa, tetapi seluruh hidup saya. Bagaimana saya itu memperlakukan misalnya keluarga saya, orang-orang yang dekat dengan saya, di situ ada juga Tuhan. Bagaimana saya di kantor memperlakukan bawahan saya, di situ ada juga Tuhan. Ya. Jadi saya diingatkan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan saya, tahu apa yang saya lakukan dan apa yang juga saya alami. Disitulah Tuhan sungguh-sungguh terlibat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan sungguh-sungguh disadari dia hadir, solider dengan kita, mengerti penderitaan kita, tapi juga mengerti penderitaan sesama kita, ya, maka hidup saya itu berubah. Untuk saya pribadi, ya, kemudian saya menjadi pribadi yang nggak mudah patah, nggak mudah putus asa. Ya, saya selalu mempunyai kekuatan bahkan di saat-saat saya terpuruk sekalipun. Kekuatan itu bukan karena saya hebat, sebagaimana sering didengung-dengungkan pada saat ini. Tidak. Kekuatan saya adalah karena saya memiliki Allah yang bersama dengan saya, yang solider dengan saya, yang mengerti segala macam pergulatan saya dan penderitaan saya. Itu. Di pihak lain, ya, kalau saya sadar bahwa Allah hadir, ya, di segala aspek kehidupan saya, ya, Allah mengerti penderitaan-penderitaan juga orang-orang yang ada di sekitar saya, maka saya pun yang menyadari bahwa Allah hadir di dalam hidup saya, kemudian mau bersolider dengan mereka yang menderita itu. Ya. Saya mau kemudian, ya, kalau saya memiliki sesuatu berlebih, saya mau berbagi dengan orang lain yang menderita. Saya memahami misalnya karyawan saya yang penuh dengan perjuangan hidupnya, ya, saya mau menjadi sahabat bagi mereka. Nah, dengan demikian, ya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah saya, Tuhan yang solider, yang mengerti penderitaan saya itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat konkret, ya, yang nyata, yang bukan hanya sekedar saya tahu, ya pahami di gereja, tapi membentuk diri saya, membuat transformasi di dalam hidup saya, mengubah diri saya. Nah, inilah yang sebenarnya eh, sesuatu yang sangat bernilai bagi kita orang Kristiani. Kalau kita dipanggil untuk menjadi pewarta dalam hidup kita, mewartakan Kristus, nah, kita dipanggil untuk uh, bersama-sama menjadikan dunia ini menjadi lebih baik, ya. Ya, kita harus menyadari pertama-tama kehadiran Tuhan itu, Allah yang solider yang ada di tengah kita. Allah yang kehadiran Tuhan itu seperti Yesus juga sama-sama seperti orang lain, ya, datang minta dibaptis. Kehadiran Tuhan itu sangat sangat biasa, tidak kelihatan. Ya. Yesus itu kalau kita bayangkan berada bersama dengan banyak orang yang minta dibaptis. Yang artinya Yesus Sang Allah sendiri yang menjadi manusia mau berada bersama dengan orang-orang yang lain dalam situasi yang sangat biasa. Nah, disitulah kita sebenarnya perlu menyadari bahwa Allah yang hadir, ya, di dalam kehidupan manusia hadir dalam cara yang sangat biasa juga, dan dia hadir, ya, hadir untuk solider, untuk bersama dengan kita.
Nah, itu yang menurut saya bisa kita ambil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih ya, mengenai teks ini yang sangat menarik. Ya. Kemudian eh, kesadaran akan Dia yang hadir itu ya di tengah-tengah kita dengan cara yang sangat biasa itu ditangkap muncul di dalam diri eh, Yohanes ya. Yohanes mengatakan demikian ya. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes menangkap kehadiran Tuhan itu. Kalau kita menangkap kehadiran Tuhan, apa sih yang pertama-tama kita muncul di dalam diri kita? Yaitu kesadaran tentang siapa diri kita. Ya. Bahwa diri kita itu begitu kecil. Allah yang biasa, ya, Allah yang hadir dalam situasi yang sangat biasa, itu bagaimanapun juga adalah Allah yang agung, berbeda dengan kita. Kita tetaplah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Yohanes menyadari hal tersebut. Nah, dia mengakui mengenai dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah begitu kecil. Dia hanya mempersiapkan Tuhan seperti itu. Tuhan yang hadir, yang mau solider kepada manusia. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, kehadiran Tuhan itu, kalau kita sungguh-sungguh tangkap di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan yang solider itu akan membuat kita juga semakin sadar pada diri kita sendiri. Siapa sih diri kita? Ya. Siapa sesungguhnya kita? Ya. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kerap kali, maaf ya, lupa diri. Gitu. Menganggap diri lebih pada orang lain, menganggap diri lebih baik dan sebagainya. Kita sadar. Gimana pun juga kita semuanya hanya mempersiapkan kedatangan dia. Ya. Supaya kehadirannya semakin nyata. Kita hanya membantu kok. Membantu apa? Supaya kehadirannya semakin dirasakan oleh semua orang. Kehadiran Allah. Allah yang apa? Allah yang mau solider. Allah yang mau bersama dengan manusia. Allah yang memahami penderitaan-penderitaan banyak orang saat ini yang apa? Yang berjuang dengan susah payah. Saya kira itu ya. Iya, Romo, terima kasih. Yang tadi saya sudah tangkap dari apa yang sudah Romo berikan renungannya, bahwa dengan pembaptisan Yesus itu sebagai simbol atau perlambang kebebasan dan juga solidaritas Yesus terhadap manusia. Dan bagaimana manusia menangkap kebaikan Tuhan itu dengan menyadari keberadaan diri kita sebagai anak Allah dan juga kita berharga di mata Allah. Terima kasih Romo. Kita akan jeda sesaat ya Romo sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, bersama dengan Romo Petrus Tunjung Kesuma, Romo Kuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Alsa. Tadi di sesi awal Romo sudah menyampaikan bahasan dan renungan dari Injil Markus pada hari ini. Dan Romo akan melanjutkan kembali ya Romo ya. Silakan Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan bacaan kitab suci yang bagi saya sangat kaya ini ya, dan menarik ini. Dalam ayat 11 dikatakan demikian, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, biasanya ya kita sekedar berpikir bahwa ini ditujukan kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya
apakah perkataan ini hanya berhenti pada pribadi Yesus? Tidakkah ini juga sebenarnya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Dengan mengimani Kristus, dengan menerima baptis, kita menjadi anak-anak Allah. Kita mengambil bagian di dalam keanakan Allah itu. Nah, kalau demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bukankah Tuhan juga mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi? Poin ini perlu kita jadikan permenungan yang lebih dalam lagi. Sudahkah dalam hidup kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita? Ataukah kita hanya sekedar mengetahui dan memahami saja, tetapi tidak hidup sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah? Dengan perkataan ini sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mau diyakinkan, ya, bahwa siapapun diri kita, dengan segala macam kekurangan kita, dengan segala macam kelemahan-kelemahan kita, Allah itu tetap mengasihi kita. Allah itu tetap mencintai kita. Kerap kali di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita itu mudah sekali merasa bahwa Allah itu jauh dari kita. Allah itu meninggalkan kita. Allah itu melupakan kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang tidak mudah, mungkin kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran, kita merasa bahwa Allah itu tidak mengasihi kita. Tetapi, ya, kata-kata ini sebenarnya mau mengatakan bahwa segala macam yang kita alami itu tetap tidak bisa menghilangkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Dan kita harus hidup sebagai anak-anak yang dikasihi. Kepahitan hidup itu biasanya karena orang merasa tidak dikasihi. Orang menjadi tidak mampu mencintai karena dia merasa tidak dicintai. Nah, kita sebagai orang Kristiani diingatkan akan hal itu. Bagaimana cinta Allah itu begitu besar. Dan cinta Allah begitu besar tadi sudah ditunjukkan dengan sangat bagus. Ketika Allah menjadi manusia, mau solider dengan manusia, bahkan mau mati demi kita. Itulah yang menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah iman, keyakinan bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi. Berdasarkan keyakinan itu, ya, saya kemudian juga memiliki kerinduan untuk mengasihi Allah. Dan kalau saya mau mengasihi Allah, itu saya tunjukkan dengan apa? Saya mau bertobat, saya mau berbuat baik, saya mau berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan sebagainya. Dengan demikian, ya, menjadi baik, menjadi berusaha untuk memperbaiki hidup, ya, hidup seturut kehendak Allah bukan karena kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, melainkan karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang dicintai. Karena cinta Allah yang begitu besar pada saya itulah, maka saya dengan gembira dan sukacita akan mencintai Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, ya. Banyak dari kita, ya, itu nggak paham mengenai hal tersebut. Kita kerap kali bicara mengenai Allah mencintai saya, dan sebagainya. Tetapi ketika mengalami pergulatan hidup yang gak gampang, ya kemudian kok Allah nggak mencintai saya, kok Allah meninggalkan saya, dan sebagainya. Maka tidak ada sukacita, tidak ada optimis, tidak ada harapan di dalam situasi seperti itu. Seorang yang menyadari bahwa dia dikasih Allah, ya, dalam situasi yang paling
sulit sekalipun dia tetap memiliki harapan karena dia percaya dia memiliki kasih tersebut. Ya. Di pihak lain apa? Dia akan dengan sukacita mengasihi Allah juga. Ya. Dan kasih Allah itu tampak di dalam apa? Saya mau buat baik lah. Saya mau mengasihi sesama saya lah. Saya kemudian eh, mau mengabdikan diri saya kepada Dia, kepada Allah dengan apa? Dengan bebas, dengan gembira. Nah, seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itulah yang sebenarnya perlu kita miliki. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa teks ini sangat kaya, memang benar-benar kaya. Kita di satu pihak kita melihat gambaran ya mengenai bagaimana Allah itu sendiri ya, dengan bebas mau solidar dengan manusia, yang membawa manusia kemudian sadar akan dirinya, oh iya ya, siapa saya sesungguhnya, ya, bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, saya dicintai oleh Tuhan, maka saya kemudian mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya kan? Saya selalu terkesan dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, pertanyaan yang begitu baik, bagus ya. Mengapa Yesus bertanya begitu? Karena Allah telah mengasihi kita. Dan jawaban yang tepat terhadap kasih itu adalah kasih, nggak ada yang lain. Ya, kalau Anda mencintai anak Anda, ya, apa yang Anda harapkan? Apakah Anda mengharapkan dia memberikan Anda mobil, kekayaan, harta dan sebagainya, tapi tidak mencintai Anda? Atau Anda pengen dia mencintai Anda? Ya, Iya, Allah mengasihi kita, kita dipanggil untuk mengasihi. Itu saya kira. iya. Terima kasih Romo. Sangat luar biasa yang apa yang sudah Romo sampaikan, bahwa kita harus semakin menyadari diri bahwa kita itu dikasihi oleh Allah. Romo, satu pertanyaan dan juga nanti singkat saja Romo. Eh, Baptisan yang kita terima sebagai umat Katolik, apakah itu mengikat seumur hidup? Lalu bagaimana dengan situasi misalkan ada seseorang yang harus berpindah secara iman ke iman yang lain gitu Romo? Apakah baptisan itu masih ada? Baptisan itu tidak akan pernah hilang, itu meterai kekal ya. Begitu kita dibaptis itu berlangsung selama-lamanya. Ya, kalau kita pahami dari sudut pandang Allah, siapapun kita, Allah tetap mengasihi kita. Ya kan? Apakah kasih Allah itu hilang? Enggak kan? Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi baptisan itu bersifat kekal. Jadi walaupun dia pindah kemana, kemudian kemudian tetap ada. Nanti kalau mau kembali lagi ke gereja Katolik, ya dia tidak perlu kemudian dibaptis ya. Tapi hanya mengaku dosa mungkin seperti itu. Ya. Iya, Jadi kalau saya lihat sih dari sudut cinta Allah ya cinta Allah itu ya seperti itu ya. Kita boleh jadi kita mungkin bukan boleh kita bisa jadi mungkin kita nggak menghayati benar-benar hidup kita nggak karu-karuan ya. Tapi kalau begitu kita sadar kembali kita bertobat dan mengasihi Allah, Allah akan membuka dirinya bagi kita. Ya kan? Seperti anak bungsu ya dalam cerita anak yang uh, hilang. hilang itu ya seperti itu. Iya. Romo, kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Romo berikan. Dan pastinya bagi Anda, sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan atau mendengarkan siaran ORK pada hari ini, sungguh dikuatkan secara iman dan juga selalu mempunyai pengharapan. Dan kita diingatkan tadi oleh Romo, kita itu berharga dan dicintai oleh Allah dengan sungguh. Dan kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Tunjung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui teks-teks kitab suci pada hari ini, kau bukakan hati kami untuk menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengutus putramu untuk hadir di tengah-tengah kami, solider dengan kami, mengalami apa yang kami alami, pergulatan hidup kami yang kerap kali tidak mudah dan pahit. Engkau juga ada di sana. Dan engkau selalu
meyakinkan kami bahwa di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, walaupun kami sangat lemah dan tidak berdaya, Engkau tetap ada dan mencintai kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Semoga di dalam hati kami dapat semakin menyadari kehadiran dan kasih-Mu itu yang telah menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Semoga kami pun tumbuh keinginan untuk mengasihi Engkau dengan segala apa yang kami miliki, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Sehingga melalui diri kami ini yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan, nama-Mu tetap kami muliakan. Dan Engkau sungguh-sungguh semakin dirasakan kehadirannya oleh semakin banyak orang. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Tunjung untuk doa dan berkatnya, dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Petrus Tunjung Kesuma, Romo Keuskupan Agung Jakarta, pamit undur diri, tetap menjaga kesehatan dan juga mempunyai sukacita di dalam hati. Sampai jumpa.